Iya, indikasi merapatnya Partai Amanat Nasional ke PDI Perjuangan juga sebelumnya sempat menguat pasca pertemuan Zulkifli Hasan dengan Megawati Soekarnoputri. Peta koalisi menjelang Pilpres 2024 bisa berubah, pemirsa. Nasib koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Partai Golkar juga menjadi sorotan. Kemana dukungan Partai Amanat Nasional bakal berlabuh, poros PDIPK atau poros Gerindra? Isu Pilpres 2024 dibahas dalam pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan juga menunjukkan sinyal merapatnya PAN ke poros PDIP. Pasalnya, Zulkifli Hasan menyodorkan nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan Pak Erik? Ya, kami tidak membahas secara khusus. Tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PDI Perjuangan. Megawati menyatakan PDIP terbuka bagi partai politik lain. Namun Megawati juga menyinggung soal keberadaan PAN dalam koalisi Indonesia Bersatu. Politik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya. Bagaimana ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu, seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Saat ini, 3 partai sudah menyatakan mengusung Ganjar Pranowo, yaitu PDIP, P3, dan Partai Hanura. PDIP menyebut bakal ada 1 partai lagi yang bakal merapat. P3 sudah memberikan dukungan. Kemarin PAN juga sudah datang. Insya Allah beberapa hari lagi akan ada partai lain yang akan berkomunikasi dengan kita. Jumat nanti ada mereka etikanya, nanti partai tersebut akan mengumumkan terlebih dahulu, baru kami menindaklanjuti. Tetapi prinsipnya di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo, tidak hanya kekuatan grassroots, penggalangan tokoh, penggalangan relawan, tapi juga kekuatan dari media, dari membangun opini positif terkait dengan kesinambungan kepemimpinan antara Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga hal-hal itulah yang akan dilakukan setelah rapat kerja nasional pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juni. Nanti hari Jumatnya akan dirancang suatu dukungan dari partai politik. Koalisi Indonesia Bersatu sudah dibentuk 1 tahun yang lalu, dan antar kami bertiga komunikasi masih terus, karena kalau akad nikah itu tekengannya belum ada yang diteken. Jadi koalisi ini masih terus berkomunikasi, bahkan juga tadi malam kami berkomunikasi dengan Pak Julhas. Jadi komunikasi tetap. Kemana PAN akhirnya akan bergabung tergantung penerimaan bakal cawapres yang disodorkan Zulkifli Hasan. Tetapi kalau di PDIP Eriknya tidak diterima gitu, maka ada kemungkinan yang kedua, itu mendukung Prabowo. Nah, kalau di Prabowo ini mendapatkan jatah Pak Erick Thohirnya sebagai calon wakil presiden. Jadi sebenarnya PAN itu yang dijual, yang ditawarkan adalah posisi Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau Pak Erick Thohirnya dapat
tempat, dapat jatah lah sebagai calon wakil presiden di Prabowo, bisa ke Pak Prabowo. Oleh karena itu ya saya melihatnya kemungkinan itu ya kita lihat nanti sesuai dengan dinamika yang berkembang ke depan. Apakah Pak Erick Thohir diterima oleh PDIP atau diterima oleh Pak Prabowo? Ujang juga menilai PAN masih bisa bermanuver jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Tim TV One mengabarkan.